pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk orang sakit. Begitu banyak orang yang menderita sakit kali ini, ada yang karena diserang oleh wabah virus corona, maupun sakit-sakit bawahan yang lain. Kita persembahkan semua mereka yang sakit kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Dan secara khusus, anggota keluarga dari Mama Katerina Nina, Mama sendiri yang lagi sakit, sudah tua. Kemudian Bapak Owen Erlan Sen, Pater Kletus SVD di novisiat ini yang lagi berbaring sakit. Juga para novis yang masih isolasi mandiri, semoga Tuhan menjamah mereka semua. Dan mungkin masih ada konfrater kami yang lain yang ada di tempat di mana saja di dunia ini yang juga diserang wabah virus corona. Semoga mereka semua dijamah oleh Tuhan. Tuhan memberi mereka kekuatan agar mereka juga mendapat stamina yang baik untuk menantang virus corona ini. Dan kalau boleh kesembuhan. Syukur atas kesembuhan dari sakit Mas Heru Darmawan Santoso. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia beberapa bulan terakhir ini atau dalam minggu-minggu terakhir ini. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan biarkan mereka boleh mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga. Secara khusus dari SPD di Indonesia, Pater Servulus Ishak, Pater Halim, Pater Wayan SPD, 3 konfrater kami ini yang barusan meninggal. Dan juga mohon berkat untuk keluarga yang senantiasa membantu kami di saat-saat seperti ini. Untuk keluarga dari Mama Inyo, Ibu Nani sekeluarga, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Bapak Ibu Nani sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga. Semoga Tuhan senantiasa mengganjari kebaikan hati mereka dengan berkat surgawi. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pagi ini dan juga merenung menerima Kristus secara rohani dalam misa ini, marilah kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita dan mohon ampun dari Tuhan agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita
ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Semoga kami semakin bertekun dalam iman untuk menempuh jalan yang lurus dalam mencari kehendak dan kedamaian-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Refrain, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Refrain, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia.
Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah ia saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Itu pertanyaan dari mereka-mereka yang menyaksikan apa yang dibuat Yesus. Mereka semua heran. Karena Yesus kini berubah sangat lain. 30 tahun dia kerja di rumah. Sewaktu dia tumbuh dewasa, bekerja sebagai tukang kayu. Sepertinya Yesus tidak punya pendidikan dasar, pendidikan yang lumayan dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi mengapa sekarang dia berubah begitu cepat? Bisa membuat mujizat, punya murid-murid yang mengikuti dia, dan dia mengajar dengan segala kuasa. Mereka bertanya, dari manakah ini semua? Bagaimana mungkin dia bisa mengajar seperti ini? Bukankah dia berasal dari keluarga sederhana? Anak tukang kayu, dia sebagai tukang kayu, anak Maria. Itulah ungkapan-ungkapan dari mereka-mereka yang tidak mengerti Yesus Kristus. Dari mana dia mempelajari ini semua? Mungkin kalau kita hadir pada waktu itu, reaksi yang sama mungkin juga terjadi ke atas kita. Bagaimana mungkin anak ini? Dia sekolah di mana? Selama 30 tahun tinggal di sini, kok tiba-tiba jadi begini? Mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia mendapat itu semua dari kealahannya. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dan manusia. Dan karena ia ditolak oleh orang-orang yang berpendidikan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama menolak dia sampai dia tidak bisa mengadakan mujizat di sana. Kecuali untuk menyembuhkan orang sakit, karena dia juga selalu merasa berbelas kasihan kepada orang sakit. Dia menumpangkan tangan ke atas mereka, menyembuhkan mereka. Tapi tidak membuat mujizat-mujizat yang lain-lain. Karena kedegilan hati mereka. Yesus sendiri juga katakan, dia heran soal bagaimana kepercayaan mereka. Dia datang dari Nazaret, dan orang-orang Nazaret juga tidak percaya kepada dia. Dan sampai dia katakan, nabi
diakui, dihormati di tempat yang lain-lain, kecuali di tempatnya sendiri. Dan itulah yang dialami Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah menjadi saudara-saudari Yesus Kristus. Semoga kita selalu mengakui kealahan Kristus dan selalu bertekuk lutut memohon bantuannya untuk memberkati kita. Marilah dalam misa ini dan hari ini dan selanjutnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang merajai kita agar kehendak Tuhan terjadi ke dalam diri kita dan kita pun menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini, agar menjadi tubuh dan darah Kristus, lambang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hati-Mu itu Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua ini Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami kembali mohon berkat-Mu untuk mereka-mereka yang sakit. Baik sakit karena wabah corona ya Tuhan, yang sekarang banyak dari rumah sakit atau isolasi mandiri. Tuhan, kuatkanlah mereka. Semoga mereka bisa sehat kembali agar bisa melanjutkan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk yang lanjut usia ya Tuhan. Dalam kongregasi kami yang sudah 80-an, dalam keluarga kami masing-masing. Saya ingat mantan magister kami, Pater Kalis Hajon yang ada di sini, Pater Franspora, di dalam keluarga kami masing-masing, orang tua kami. Tuhan, hiburlah mereka di masa tua mereka, kuatkanlah mereka. Semoga mereka selalu mengalami rasa damai dalam masa tua mereka. Dan berkatilah mereka-mereka yang selalu sensitif membantu orang lain, membantu kami secara khususnya ya Tuhan. Ganjarilah mereka
dengan berkat surgawi. Ingatlah pula karena saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen dari SVD, Pater Paul Tunik dari Amerika, Pater Adolf von Spreti dari Jerman, Pater Josef Penkowski dari Polandia, Pater Francis Mahon dari Amerika, Pater Henricus Dori dari ND Indonesia, mantan dosen saya, prefek kami, Pater Cornelius Joren dari Nederland, Belgia, dan juga secara khusus kami ingat Pater Servulus Ishak SPD, Pater Yusuf Halim SPD, dan Pater Wayan SPD. Dan juga mereka-mereka dari keluarga, anggota keluarga kami yang sudah meninggal, ya Tuhan, berilah mereka hiburan dan kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah berkenan menyatakan diri dan kehendak-Mu melalui Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat perayaan kenangan akan wafat dan kebangkitannya, kami semakin diteguhkan dalam mengasihi sesama dan dalam perziarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan, berkatilah kami semua yang mengikuti misa ini. Dan dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan, intensi-intensi kami masing-masing. Ada yang saya bacakan, tetapi begitu banyak yang ada dalam pikiran dan hati kami semua. Tuhan, semoga Engkau sendiri yang melihatnya, mendengarnya, dan mengabulkannya. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.